Nah, di sini adalah beberapa praktik baik yang dari saya pribadi ya, dan dari pemenang PTK Inspiratif ataupun Lomba Guru. Begitu Bapak Ibu semua ya. Yang dari saya adalah yang ini, yang nomor satu, ya, yang nomor satu, atau yang pembelajaran diferensiasi menjadi saintis cuaca ya Bapak Ibu semua. Itu yang saya lakukan. Diferensiasinya adalah diferensiasi produk dan diferensiasi konten ya Bapak Ibu semua. Jadi di video pertama, sebentar saya jelaskan sebentar ya. Jadi di video yang saya lakukan di sini, siswa itu kan topiknya tentang faktor pembentuk cuaca, IPA kelas 8 ya. Diferensiasi kontennya saya memberikan berbagai atau beberapa jenis sumber belajar ya, seperti video untuk siswa visual dan auditori, kemudian ada podcast juga, ada buku bacaan, ya, ada majalah, ya. Dan untuk diferensi produknya, mereka mengerjakan atau membuat model cuaca, model awan, kemudian membuat alat pengukur curah hujan, membuat lagu-lagu ya, lagu-lagu tentang cuaca, kemudian membuat apalagi itu wawancara ya. Ada YouTube-nya di situ. Ini YouTube-nya, saya berikan link YouTube-nya. Kemudian di video kedua ini yang pemenang juga pembelajaran berdiferensi dengan robotikus murid fokus. Nah, di sini si si pembuat video ini yang namanya Mas Klik ya, Mas Klik di YouTube mungkin terkenal beliau. Jadi beliau membuat diferensiasi apa namanya proses ya, proses mereka itu siswa membuat atau menggunakan berbagai lembar kerja atau menggunakan sumber belajar yang berbeda, diskusi dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini yang pemenang juga ini matematika menerapkan pembelajaran berdiferensi produk untuk meningkatkan minat siswa dalam mengumpulkan tugas via medsos. Guru matematika di sini. Dia guru di Jayapura ya. Kalau yang tadi guru di Temanggung ya. Kalau ini yang dari Jayapura. Jadi si Bu Citra Suci Wulandari ini kan dia guru matematika. Topiknya tentang sifat bangun datar atau bangun ruang begitu ya. Nah, jadi si siswa-siswa Papua di sana itu membuat produk tentang sifat bangun datar, kongruen, kemudian keseimbangan begitu ya, dalam bentuk video TikTok ataupun berbagai macam media sosial kan dikumpulkan lewat media sosial ya. Nah di situ cuman seperti itu padahal bisa lolos ya, lolos ke Kemendikbud di Jakarta. Tapi saya kemarin yang ini belum lolos, tapi yang sebelum-sebelumnya yang video literasi numerasi sudah lolos. Nah, kemudian yang terakhir di sini ini adalah juara satu diferensiasi di SD. Dia mengajar bahasa bahasa atau IPA begitu ya, tentang diferensiasi konten juga, konten dan proses ya. Oke, begitu saja Bapak Ibu semua untuk contohnya ya. Coba kita lihat. Oke, satu lagi. Karena di poster itu saya ditulis Basel Coach Indonesia ya, jadi saya agak malu di situ ya. Tapi nggak apa-apa, ingin saya berikan insight-nya atau wawasannya ya. Jadi selain saya menggunakan platform yang kuisis atau apapun, saya menggunakan Edpuzzle Bapak Ibu semua untuk mendiferensiasikan proses ya, proses ketika pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan alternatif ya, media ataupun metode untuk mendiferensiasikan. Boleh menggunakan puzzle. Nah, ini saya sudah mendapatkan sertifikasi coach ya kemarin tahun 2023 ya. Jadi ada tahapannya, ada mulai dari beginner kemudian sampai coach.
Nah, saya akan tampilkan. Saya akan masuk ke Edpuzzle dulu ya, Bapak Ibu semua. Website Edpuzzle, sebentar. Saya akan masuk ke website Edpuzzle biar lebih tahu nih ya, bagaimana sih cara mendiferensiasikannya di platform ini ya, gitu ya. Oke, saya akan masuk ke Edpuzzle dulu. Semoga sudah bisa lihat ya. Oke, untuk workshop selanjutnya juga akan membahas ini. Jadi nanti akan diiklankan oleh Mbak Rere ya tentang workshop lanjutannya begitu Bapak Ibu semua ya. Nanti Mbak Rere akan mengiklankan sebelum sesi berakhir ya. Oke, jadi ini adalah Edpuzzle. Ini salah satu platform terbaik ya untuk diferensiasi. Nah, Bapak Ibu pasti ini ya, pasti populer dengan YouTube ya. Saya tampilkan dari YouTube nah di sini. Nah, sebelum mengenal Edpuzzle, saya sering menggunakan YouTube ya untuk menambahkan pengetahuan atau mengecek pemahaman siswa. Jadi saya hanya membagikan video YouTube, kemudian siswa menonton dan terakhir harus membuat kesimpulan. Nah, itu kurang efektif. Hanya seperti itu, monoton ya. Namun setelah ada puzzle, saya ikut pelatihan, kemudian menggapai sertifikasinya, ya, membagikan ke rekan guru lain, dan selama-lama paham gitu kan. Jadi akan sangat apa ya? Bukan kecanduan sih, akan sangat terbantu dengan Edpuzzle di sini. Caranya seperti apa? Saya berikan singkatnya saja ya Bapak Ibu semua. Misal kita akan mencari video tentang sejarah karena saya pura-pura jadi guru IPS begitu ya. Karena kalau jadi guru IPS itu kan biasanya butuh dokumenter. Nah, seperti itu. Dokumenter agar siswa tidak apa ya? Tidak bingung masa lalu seperti apa, kemudian imajinnya seperti apa nanti situ. Kan zaman dulu sudah terlewat nah seperti itu ya. Nah, kalau sebelum ada puzzle, siswa hanya menonton, kemudian membuat ringkasan, dikumpulkan, itu metode yang sudah lama. Nah, ini metode yang baru pakai Edpuzzle, jadi ada diferensiasi di situ. Misal, Bapak Ibu bisa melihat contoh yang ada di database Edpuzzle di situ. Kita ambil satu video aja ya, Bapak Ibu semua ya. Kita ambil satu video tentang apa ini namanya ya, lahirnya gerakan pramuka di situ. Nah di sini ya, nah di sini ya, nih. Nah cara mendiferensiasikan seperti apa? Caranya adalah klik edit di sini, klik edit, kemudian ada beberapa tampilan seperti ini. Nah caranya kita bisa membuat pertanyaan melalui auditory atau voice over, ataupun siswa menulis jawaban melalui teks ataupun melalui auditory ya. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi siswa tidak hanya visual. Nah, di sini terlengkapi semua. Visual, melihat video, auditory, mendengarkan dan melihat video. Kemudian juga menjawab melalui suara. Kinestetik, karena kinestetik verbal jadi lebih ke ini ya, ke rekaman audio itu bisa ya. Nanti kalau sudah bisa di assign ke kelas masing-masing. Nah, ini saya akan buat soal misalnya. Contoh saja akan membuat soal. Kita akan masuk ke click questions di situ. Kita juga bisa pakai AI ya Bapak Ibu semua. Nah, kita akan membuat soal yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu. Nah, misal kita berikan soal di menit ke berapa itu ya. Coba jelaskan secara singkat sejarah pramuka melalui apa itu audio atau teks. Nah itu audio untuk siswa verbal atau kinestetik juga bisa ya. Kan kinestetik juga lebih ke verbal ya. Teks itu ke siswa yang tidak suka ngomong begitu. Nih kita harus menggeser allow audio response. Nah kalau sudah kita klik save, nanti muncul opsinya. Silakan bisa dijawab lewat audio atau lewat teks begitu.